Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rina Widianingsih, calon guru penggerak angkatan 5. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tugas koneksi antar materi dari modul 2.3 terkait dengan praktik coaching. Paket modul 2 itu pada dasarnya berisikan materi praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, untuk spesifikasi modul 2.3 ini ditekankan pada praktek coaching yang dipelajari dalam rangka untuk menggali potensi guru dalam supervisi akademik. Adapun tugas koneksi antar materi yang akan saya bagikan ada 3. Yang pertama terkait dengan pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Yang ketiga, membuat keterhubungan. Saya mulai dari yang pertama yaitu pemikiran reflektif terkait dengan pengalaman belajar. Di sini ada 5 yang akan saya ceritakan, yaitu yang pertama terkait dengan pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh. Kemudian yang kedua saya lanjutkan dengan emosi-emosi yang saya rasakan terkait dengan pengalaman belajar. Lalu yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar. Kemudian yang keempat, apa yang perlu saya perbaiki terkait dengan keterlibatan saya selama proses belajar. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu adalah keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi. Pemikiran reflektif pengalaman belajar. Saya akan menyampaikan refleksi 1-3 dulu. Modul 2.3 memberikan pengetahuan saya tentang coaching dan penerapannya dalam supervisi akademik. Penyajian materi yang ada di modul ini begitu jelas sehingga saya mengerti perbedaan coaching dengan mentoring, konseling, dan fasilitasi. Selama mengikuti serangkaian proses belajar di modul 2.3, saya merasa bahagia karena saya belajar untuk menjadi pendengar yang baik, kemudian berpikir positif bahwa semua orang sebenarnya sudah memiliki solusi atas permasalahannya. Dalam proses belajar, saya sudah baik dalam belajar memerankan diri sebagai coach, coachee, dan pengamat. Saya berusaha untuk menggali potensi dalam diri coachee ketika saya sebagai coach, berlaku jujur, mengungkapkan apa yang ada dalam pemikiran saya ketika menjadi coachee, dan mengamati aspek kompetensi inti ketika saya menjadi pengamat. Kemudian refleksi 4-5. Dalam proses belajar ada hal yang perlu diperbaiki dari saya, yaitu kompetensi inti terkait memberikan pertanyaan berbobot yang bervariasi. Pertanyaan berbobot dalam coaching dapat dilakukan dengan mendengarkan coachee secara aktif, membantu coachee mengingat dan merenung, bersifat terbuka dan eksploratif, serta diajukan pada momen yang tepat. Dengan belajar coaching, kompetensi saya menjadi bertambah dalam menangani kasus siswa, mengarahkan rekan sejawat, menemukan solusi atas permasalahannya, dan mengembangkan kompetensi yang ada dalam dirinya. Kematangan diri saya pun menjadi bertambah karena saya menjadi pendengar yang baik, tidak membuat asumsi-asumsi yang belum tentu benar,
tidak melabeli rekan saya dan tidak melakukan asosiasi yang mana saya mengajari teman saya menyelesaikan masalahnya atas dasar pengalaman saya pribadi. Coaching mengajari saya semua itu dan menjadi pribadi yang lebih arif dan juga bijak. Tugas koneksi antar materi yang kedua yang ingin saya sharingkan yaitu terkait dengan analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Dalam sharing ini akan ada beberapa yang saya ceritakan, yaitu ada 4. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi. Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan. Yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP. Kemudian memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Refleksi yang pertama dalam analisis implementasi konteks CGP. Praktik coaching itu sangat bagus jika diterapkan dalam keseharian. Namun ketika ada rekan sejawat, dalam hal ini coach, yang posisinya lebih senior dapat membuat saya canggung dan takut untuk melakukan proses coaching. Dalam benak saya muncul pertanyaan, bagaimana saya melakukan coaching jika coachingnya itu lebih senior atau berpengalaman? Nah, pertanyaan kritis ini terjawab ketika saya memaknai ulang dan mengkaji prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dengan prinsip tersebut, saya merasa percaya diri dan berpikir positif bahwa coaching akan berjalan lancar. Coach tidak akan merasa digurui karena dalam coaching, coach itu merupakan sumber belajar bagi dirinya. Membangun komunikasi yang baik dan berkesinambungan sangat diperlukan supaya coach dapat mencapai tujuan dari coaching yang diinginkan. Refleksi yang kedua dalam analisis implementasi konteks CGP, siswa itu memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Perbedaan itulah yang menyebabkan permasalahan yang muncul dalam diri mereka juga berbeda-beda. Sebagai wali kelas, saya melakukan coaching yang sifatnya individual apabila masalahnya berasal dari individu siswa. Beberapa kali saya pun melakukan coaching secara klasikal karena masalahnya bersumber pada sebagian atau keseluruhan siswa di kelas. Coaching ini begitu demokratis dan melengkapi penerapan segitiga restitusi dalam pembinaan ke siswa. Siswa di sini tidak merasa dihakimi dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Pada coaching individual sebaiknya dilakukan pada saat siswa maupun guru sudah stabil emosinya dan dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian. Jika dalam kondisi yang ramai dapat berakibat coaching tidak bisa fokus dan proses restitusi dalam menstabilkan identitas akan mengalami kesulitan. Yang ketiga dan keempat dalam analisis implementasi konteks CGP terkait dengan tantangan dan solusi. Di sini saya akan menceritakan kebersamaan saya dengan siswa saya di XE2. Alhamdulillah oleh takdir saya bertemu dengan anak-anak di kelas XE2. Saya mendapat tugas dan kepercayaan untuk menjadi wali kelas mereka. Saya merasa bahagia dengan kesempatan yang diberikan ini, sekaligus merasa tertantang untuk memulihkan dan menumbuhkan karakter baik mereka yang sebagian ikut vakum juga selama pandemi COVID-19. Dengan belajar segitiga restitusi dan coaching,
Juga materi lain dalam PGP, saya memperoleh strategi yang baik untuk saya terapkan dalam membina mereka. Rasa kasih dan sayang saya kepada anak-anak membuat saya selalu bersemangat untuk membimbing mereka. Tahap demi tahap dengan sabar saya mengamati proses mereka. Progres yang sekecil apapun saya akan menghargainya. Rencana demi rencana saya lakukan untuk tujuan penumbuhan karakter positif pada diri mereka. Positive Diary adalah buku penghubung yang saya jadikan sebagai media untuk pembinaan terhadap mereka. Sharing tugas koneksi antar materi yang ketiga, saya akan menceritakan terkait dengan membuat keterhubungan. Ada beberapa refleksi yang saya akan ceritakan di sini, yaitu yang pertama terkait dengan pengalaman di masa lalu, kemudian penerapan di masa yang mendatang. Yang ketiga, konsep atau praktik baik yang saya lakukan dari modul ini yang telah dipelajari, yaitu terkait dengan coaching. Kemudian yang keempat, informasi yang didapat dari orang lain atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Membuat refleksi keterhubungan yang pertama dan kedua, di sini saya akan menceritakan refleksi terhadap masa lalu dan masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, di masa lalu, sebelum mempelajari modul 2.3 terkait dengan coaching, dalam diskusi keseharian terkait dengan permasalahan rekan sejawat, saya sering berinisiatif duluan untuk sharing pengalaman saya. Nah, dari pengalaman saya tersebut, saya berusaha untuk mengarahkan rekan untuk mencari solusi atas permasalahannya. Namun, di masa yang sekarang dan masa yang akan datang setelah mempelajari materi dan praktik coaching selama proses pembelajaran di modul 2.3, saya menyadari bahwa hal yang saya lakukan di masa lalu itu kurang tepat. Boleh saja saya membagikan pengalaman saya jika si coach atau rekan sejawat yang meminta, bukan atas dasar saya ingin sharing terlebih dahulu. Namun jika tidak, saya tidak perlu melakukan asosiasi. Saya akan lebih menggali potensi yang ada dalam diri coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir yaitu membuat refleksi keterhubungan yang ketiga dan keempat terkait dengan praktik baik dari modul lain dan informasi dari luar PGP. Yang ketiga terkait dengan praktik baik modul lain. Materi coaching ini menurut saya dapat dihubungkan dengan materi disiplin positif yang ada di modul 1.4, khususnya segitiga restitusi. Setelah mempelajari modul ini, saya melengkapi langkah saya dalam melakukan pembinaan ke siswa melalui proses restitusi dengan berbumbu paradigma berpikir coaching. Hasilnya, siswa menjadi jujur dan solutif terhadap permasalahannya. Kemudian refleksi yang keempat, informasi dari luar. Selain proses belajar dengan alur merdeka dalam setiap modul di PGP ini, saya terlibat diskusi dengan rekan sesama CGP di luar pengajar praktik maupun fasilitator yang berbeda kelas, berbeda PP dan juga fasil. Dari diskusi yang saya lakukan, diperoleh bahwa suatu pengalaman yaitu ketika ada siswa yang bermasalah, sebisa mungkin hal itu tidak diekspos di sekolah. Hal ini akan menambah judgement terhadap anak tersebut. Kemudian proses pembinaan yang berkelanjutan dapat dilakukan di tempat yang tenang sehingga lebih fokus seperti itu. Demikianlah sharing tugas koneksi antar materi modul 3 terkait dengan coaching untuk supervisi akademik dari saya.
Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak Indonesia Maju.